Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 20, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya baca beberapa bagian saja. Ayat 1 sampai dengan 4 dan kemudian 26 sampai 28. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 4, saya baca demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan 28. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah mengatasi rasa takut. Mengatasi rasa takut. Bapak Ibu, semua orang pernah atau bahkan sedang mengalami rasa takut. Tidak mengenal tua atau muda, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak. Semua orang itu pernah merasakan rasa takut. Ada orang yang takut terhadap kegelapan, takut terhadap ketinggian, takut dengan binatang, takut juga sendirian. Juga barangkali juga takut dengan binatang-binatang tertentu. Saya adalah orang yang takut dengan ketinggian. Jadi pada suatu waktu saya naik pesawat pertama kali dari Jakarta ke kampung halaman. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Saya bayangkan bagaimana di atas awan kita. Bagaimana kalau pesawat itu jatuh. Saya nggak bisa tidur karena takut. Nah begitu naik pesawat, sudah di atas, saya lihat lewat jendela. Saya bilang, waduh, ini kapal juga kecil-kecil. Dari atas kan kita bisa lihat Tanjung Priok gitu ya. Ini kecil banget ini. Kapal-kapal di Tanjung Priok. Itu semakin takut. Saya merasa, waduh ini kalau jatuh saya di mana ini? Apa masih bisa nyampe? Apakah saya selamat atau tidak? Seandainya pesawat ini jatuh. Jadi rasa takutnya luar biasa. Lutut saya itu bergoyang terus. Bagaimana mengatasinya? Bapak Ibu, rasa takut yang berlebihan itu bisa membuat kita stres. Betul ya?
Dan untuk mengatasi rasa takut saya di atas pesawat, saya menutup mata dan bernyanyi. Dan lagu itu sering saya ulang. Bukan berhenti. Sampai hari ini saya masih takut ketinggian. Tapi kalau pulang, pengen naik pesawat. Kalau pulang kampung. Jadi saya punya trik untuk mengatasi rasa takut grogi di atas pesawat. Adalah ketika duduk, tutup mata, lalu bernyanyi. Lagu saya adalah, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Itu membuat saya tenang. Saya bisa menang sampai tujuan. Jadi ini cara saya mengatasi rasa takut. Nah, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, ada seorang raja yang begitu takut. Dia adalah Raja Yosafat dari Yehuda. Kenapa dia takut? Karena kerajaannya sedang diancam. Bangsa Moab, Amon, dan Menim sedang menuju ke Yehuda untuk menghancurkan kerajaan itu. Tentu Raja Yosafat begitu takut. Dia bukan hanya takut kerajaannya dihancurkan, keluarganya dihancurkan, tahtanya dihancurkan, tetapi juga rakyat Yehuda yang bisa dihancurkan. Raja Yosafat tahu bahwa jika dia mengandalkan kekuatannya, jika dia mengandalkan tentaranya, pasti hancur. Karena itu dia mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi rasa takut itu. Dia tahu punya tentara, punya negara-negara sekutu. Tapi tentara dan negara-negara sekutu itu punya keterbatasan. Mereka tidak mampu untuk menolong dia. Mungkin mereka bisa membantu sesaat. Tapi tidak mungkin mereka dapat mengatasi semuanya. Yosafat adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk mengatasi rasa takut. Karena itu ketika dia mendengar tentara dari Moab, Amon, dan Menim yang hendak menyerbu dia, langkah apa yang dilakukan oleh Yosafat? Inilah beberapa hal yang dilakukan oleh Yosafat sebagai bentuk cara bagi Yosafat untuk mengatasi rasa takut itu. Yang pertama, ia mencari dan meminta pertolongan Tuhan. Ayat 3 dan 4. Sebagai seorang raja dari sebuah bangsa yang berdaulat, Yosafat memiliki tentara yang terlatih, yang tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat perang untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Ia juga memiliki teman-teman yang sewaktu-waktu dapat menolong dia. Tetapi sekali lagi, teman-teman, negara-negara sekutu dan juga tentara yang terlatih tidak mampu untuk mengatasinya. Yosafat tidak langsung menggunakan fasilitas militer, memerintahkan tentaranya untuk menyerbu bangsa Amon, Moab, dan Menim. Tetapi ada satu fasilitas yang dimiliki oleh Yosafat, yakni imannya kepada Tuhan. Iman Yosafat kepada Tuhan, inilah cara yang ditempuh oleh Yosafat supaya ia dapat keluar dari rasa takut.
Di dalam doanya Raja Yosafat berkata, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayatnya yang ke-12b. Jadi Yosafat sebagai raja yang takut akan Tuhan mengambil keputusan. Dia meminta seluruh rakyat Yehuda bukan lagi fokus kepada bangsa atau tentara yang sedang menuju kepada Yehuda untuk menyerang mereka. Tetapi sekarang dia mengajak seluruh rakyat Yehuda. Fokus mereka adalah kepada Tuhan. Dia percaya bahwa sebesar apapun tentaranya, sekuat apapun tentara musuh-musuh itu, Tuhan yang dia percayai lebih besar, lebih berkuasa untuk mengatasi tentara itu. Karena itu ia meminta kepada seluruh rakyat Yehuda datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Sebagai raja yang dikenal saleh, ia sungguh percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup menolong dia. Bukan hanya dirinya, tahtanya, keluarganya, tetapi seluruh rakyat Yehuda. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang selalu dekat dengan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga seringkali mengalami rasa takut dan khawatir dalam hidup kita. Takut masa depan anak-anak kita. Takut ekonomi masa depan kita. Banyak hal yang membuat kita takut. Kemanakah kita mencari pertolongan? Apakah teman kita? Apakah saudara kita? Ataukah orang yang kita anggap sanggup untuk menolong kita? Mungkinkah mereka dapat menolong? Mungkin. Tapi sekali lagi, terbatas. Terbatas oleh waktu. Terbatas oleh tempat. Alkitab berkata, celakalah orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang celaka. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, sama seperti Yosafat, matanya tertuju kepada Tuhan. Demikianlah orang-orang percaya ketika sedang mengalami masalah yang sulit, ketika menghadapi kekhawatiran dan ketakutan, maka kita bukan lagi fokus kepada masalah, tetapi kita fokus mencari Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Itulah cara yang ditempuh oleh Yosafat. Yang kedua, dalam mengatasi masalah ketakutan yang dihadapi oleh Yosafat, Yosafat melibatkan seluruh rakyat Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Ketika Yosafat menghadapi ancaman perang dari bangsa Moab, Amon dan Monim, Raja Yosafat tidak hanya tidak mau menghadapi seorang diri, tetapi juga tidak mau berdoa dan berpuasa seorang diri. Karena yang mengalami rasa takut bukan hanya Yosafat, tetapi yang mengalami rasa takut adalah juga bangsa Yehuda, rakyat Yehuda. Karena itu ia mengajak seluruh rakyat Yehuda berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, meminta kehendak Tuhan, meminta kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Inilah cara yang ditempuh oleh Yosafat.
Doa dan puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi dalam kebersamaan dan dalam kerendahan hati, kita sepakat mencari kehendak dan jawaban Tuhan. Ketika mereka merasa takut menghadapi tentara dalam jumlah besar, mereka menyerahkan rasa takut itu kepada Tuhan dalam doa dan puasa bersama-sama. Karena itu kemudian Alkitab berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. 2 Tawarik 20 ayat 17 dan 24. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Inilah ketika orang-orang percaya menyerahkan rasa takut dan khawatir kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatasi semuanya. Jadi sama seperti Raja Yosafat, kita sebagai orang percaya, ketika kita merasa takut, kita mengajak anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, dan orang yang ada dalam rumah, bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita sepakat meminta pertolongan Tuhan. Karena ketika kita sepakat meminta pertolongan Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab permohonan permintaan kita. Dan apa yang terjadi? Sama seperti orang Israel, saya orang Yehuda. Mereka melihat bangkai orang Moab, orang Amon, dan Moni. Sebuah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Dari Bapak Ibu, apa yang kita takutkan hari ini? Mari kita serahkan kepada Tuhan bersama-sama. Kalau suami takut, dampaknya bukan hanya suami, tapi anggota keluarga juga. Istri, anak-anak, kalau sudah punya cucu, yang menantu sama cucu, juga mengalami dampak. Karena itu bersama keluarga kita datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana Yosafat mengatasi rasa takut. Dia memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tadi di awal saya katakan cara saya mengatasi rasa takut ketinggian adalah dengan bernyanyi. Di dalam Alkitab, kita menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama menjelaskan atau menceritakan kepada kita bagaimana dengan pujian tembok Yerikho itu runtuh. Sebuah kemenangan besar. Tadinya takut. Tapi Yosua memimpin bangsa itu untuk mengelilingi tembok Yerikho. Secara logika agak sulit. Bagaimana mungkin hanya dengan nyanyian pujian kepada Tuhan tembok itu bisa runtuh? Tapi faktanya demikian. Mereka mengelilingi tembok itu. 6 hari, 7 hari, kemudian runtuh. Ini luar biasa. Lalu peristiwa yang kedua yang dicatat oleh Alkitab adalah ketika Paulus dipenjara. Tangannya diborgol. Dipasung. Itu berarti tangan dan kaki dipasung. Jadi tidak bisa bergerak, duduk saja. Apa yang dilakukan oleh Paulus?
Orang dalam penjara rata-rata itu pasti ada rasa takut di sana. Paulus tidak meminta pertolongan siapapun juga di dalam penjara. Tangan dan kakinya dipasung. Dia sulit bisa melepaskan diri. Tetapi yang dia lakukan adalah menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pasungnya lepas, pintu-pintu penjara juga terbuka. Jadi pujian mendatangkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam Tawarik ini, di akhir dari kemenangan Yosafat dan bangsa itu, oleh karena Tuhan, mereka menaikkan pujian penuh dengan sukacita. Ayat 26 sampai dengan 28. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yosafat dan bangsa Yehuda. Memuji Tuhan dimulai dari tempat di mana mereka melihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Lalu mereka menuju rumah Tuhan. Tempat di mana Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang Kristen ketika menghadapi krisis besar melanda hidupnya. Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Ia bersukacita karena kemenangan dan pemulihan yang telah ia alaminya. Tetapi yang pertama-tama yang dituju bukan lagi rumah Tuhan. Di sini tidak ada. Di tempat lain. Yang dituju pertama kali adalah rumah makan yang enak, tempat wisata yang menarik dan menyenangkan. Atau pergi ke mall yang menjual barang bagus tapi murah. Tentu ini bukan hal yang baik. Yang baik adalah ketika kita mengalami masalah yang sulit dan mengatasinya oleh karena pertolongan Tuhan. Seharusnya kita pergi ke rumah Tuhan mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah cara untuk mengatasi rasa takut seperti yang dicontohkan oleh Raja Yosafat. Kesimpulan dari renungan ini adalah ketika rasa takut melanda hidupmu, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tapi carilah Tuhan dan mintalah pertolongan daripadanya. Libatkanlah seluruh anggota keluargamu dalam doa dan puasa. Sebab dampak dari ketakutan dan kekhawatiran oleh karena masalah yang melandamu bukan hanya dirimu, tetapi dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolongmu apapun kesulitan yang melandamu yang membuat engkau takut. Bersukacitalah senantiasa di dalam. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.